Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Aku mau tanya Bang Hendis, gimana cara meyakinkan orang biar bisa... Sebentar, Anda muslim? Ya, muslim. Oke, silakan. Yang membuat apa ya, gimana caranya orang yakin akan bisa masuk Kristen itu apa? Coba kasih tahu alasan. Kebangkitan Yesus, Bang. Kebangkitan Yesus. Jadi, saya sudah menjelaskan itu berkali-kali. Mungkin oke lah, karena Anda baru masuk saya jelaskannya. Gini, Bang. Seluruh agama yang ada di muka bumi ini, selain Kristen, Anda bisa nggak pindah di tempat terang? Supaya wajah Anda itu nggak gelap gitu loh. Supaya saya bisa lihat lawan bicara saya siapa gitu. Sudah terang ini. Memang gelap Bang Hendis. Memang Cuma Anda pindah, bukan masalah Anda hitam, Anda itu tidak. Nah, seharusnya kamera itu ke wajah cahaya itu ke wajah Anda, begitu loh, biar kelihatan. Ya, lanjut Bang Hendis. Oke, jadi begini Bang. Setiap agama itu dimulai dari ide, kecuali Kristen ya. Setiap agama selain Kristen itu hanyalah ide dan gagasan tentang sosok yang mereka sendiri tidak ketahui. Semua itu menggambarkan, oh berarti begini, berarti ada di luar sana yang begini, berarti nanti ada. Itu semua hanya gagasan-gagasan saja. Kenapa hanya gagasan? Karena tidak bisa dibuktikan oleh pencetusnya. Contoh. Ya, Ketika Muhammad bercerita tentang hidup yang akan datang. Muhammad bercerita tentang hidup yang akan datang nggak? Ya. Oke, apakah dia membuktikannya? Ya, membuktikan ya. Gimana caranya dia membuktikannya? Siapa yang bisa diyakinkan atau bagaimana cara dia menunjukkan bahwa hidup yang akan datang itu ada? Ya, dia meyakinkan umat-umatnya. Buktinya? Macam-macam, dia mengajarkan ilmu-ilmu kayak apa? Kitab-kitabnya yang diturunkan dari Tuhan kita, Allah. Wahyunya lah. Menurut Anda Lia Eden melakukan hal yang sama nggak? Kenapa? Lia Eden melakukan hal yang sama nggak? Nggak tahu Bang. Lia Eden juga cerita seperti itu, bahwasanya nanti begini, nanti begitu, gitu. Sama. Ya sebetulnya saya orang awam, cuma setahu saya begitulah ya. Ya gini Dani, setiap orang berhak menceritakan sesuatu, setiap orang berhak berhalusinasi, tetapi tidak setiap orang sanggup membuktikannya. Contoh, ketika Muhammad berkata bahwasanya nanti kalau orang masuk kubur, maka nanti akan ditanya. Apa ditanya? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Nah itu. Di dalam kubur katanya ditanya itu. Nah sementara Muhammad sendiri ketika dia mati masih sampai sekarang masih di situ terus. Di mana Bang Hendis tahu itu, sembarangan aja. Oke, menurutmu Muhammad ada di mana? Udah di surga dia. Mana dalilnya Muhammad di surga? Loh ya, itu kalau kita orang awam ya nggak bisa jelaskan. Coba sama PI kalau mau tahu. Iya, berarti kamu namanya halu. Mana ada halu-halu. Setiap orang itu kalau bicara, apalagi bicara agama, harus didasari dari rujukan. Contoh. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Ada rujukannya. Siapa namanya? Namanya Aisyah. Berapa umurnya? Umurnya 6 tahun. Ada rujukannya. Nah kalau kamu bilang Muhammad naik ke surga, mana rujukannya? Itu Bang, nabi-nabi kita itu sudah di surga itu nanti. Rujukan. Ngerti rujukan nggak? Ya tahu. Di mana rujukannya? Mana ayatnya mana? Saya enggak perlu saya utarakan. Berarti namanya kamu halu.
Oh gimana? Halu namanya. Itu namanya ngarang. Kalau kita bandingkan ya agama yang benar dan yang salah. Coba kita bandingkan. Kan tadi tahu sudah saya jawab apa? bilang. Tadi kan sudah saya bilang. Dengar dulu. Semua Dengar dulu. agama-agama selain daripada Kristen, itu pembawanya yang ngajarin itu masih di kuburan. Coba dengar dulu. Kalau mau lihat agama yang benar. Kalau kita lebaran itu bermaafan, makanan yang bagus-bagus. Ini malam Natal, minum-minuman di rumah. Aduh, itu sama saja menyakiti hati Tuhan itu Bang Edis. Nah, kita Maksud lebaran kamu- ada nggak minum-minum? Nggak ada. Maksud kamu Di orang yang malam takbiran itu saling perang itu, yang orang-orang Islam. Loh, kalau malam Natal itu mabuk itu buat apa? Waktu mereka malam takbiran itu kan mereka tawuran. Nah itu maksud kamu. Ya kamu tidur di bawah sana. Nah. Nyalain kamera dulu, nyalain lampu dulu kamu biar gak gelap-gelapan. Ya, jadi teman-teman, kadang-kadang kita kalau membahas hal-hal yang mendalam sama orang awam itu memang agak sedikit challenging ya. Kita membahas apa, dia membahas apa gitu. Jadi kebenaran agama itu ditentukan dari malam lebaran katanya. Memang berat gitu ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Upin Ipin Malaysia. Oke, Upin Ipin Malaysia. Ya, selamat malam Bang, Upin Ipin Malaysia. Iya, selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, Re. Thank you. Bang, saya tidak lihat jelas. Oke, ya. Saya tanya dulu nih, Abang Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Muslim. Apa buktinya bahwa Anda seorang Muslim? Bisakah Anda mengucapkan Al-Fatihah? Coba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa arti walad dolin? Enggak tahu. Bang, ya ini Anda seorang Muslim. Kenapa sih Anda setiap hari seperti ayam? Mau bertanya? Bukan, sebentar dulu Bang. Ini, aduh, tenang saya belum selesai Bang, jangan gugup. Tadi kan Anda saya suruh membaca surat Al-Fatihah. Ya kan? Anda masuk artinya apa? Enggak tahu. Pertanyaan saya begini. Kenapa hidupmu seperti boneka? Kenapa hidupmu seperti boneka yang diputar-putar itu? Besok jam 7 pagi diputar lagi. Itu boneka ketika kamu tanya, kamu ngomong apa? Setiap jam segini kamu kok Dia tidak tahu. Seperti itulah hidupmu. Kenapa kamu jam sekian? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Kagak tahu. Nanti jam ini gitu lagi, jam sekian gitu lagi, terus hidup Anda seperti terus. Kenapa Anda membuat dirimu seperti boneka listrik yang dikasih batu bate yang nggak tahu dia ngomong apa? Silakan. Oke. Saya mau bertanya. Astagfirullahaladzim. Anda jelaskan dulu itu tadi. Menurut Anda yang relevan nggak pertanyaan saya itu dengan hidup Anda? Anda pagi-pagi jam 5 pagi tiba-tiba terus jam 12 begitu lagi, nanti jam 6 sore gitu lagi, kemudian jam 7 malam begitu lagi. 5 kali sehari Anda begitu, Anda tidak tahu Anda ngapain. Pertanyaan saya, kenapa Anda membuat hidupmu seperti boneka yang terus-menerus seperti itu, tapi Anda nggak tahu Anda ngapain? Terus gini lagi, terus gini. Anda begini ngapain? Terus begini ngapain? Biar ngapa? Coba. Wajib sholat. Iya, maksud saya, kenapa begini? Kenapa nggak begini? Harus begini kenapa? Coba jelaskan. No. Pakai logika, coba. Begini. Kita harus angkat takbir. Iya. Ke kiblat. Pertanyaan saya, kenapa harus begini gerakannya? Kalau begini Tuhan ngamuk begitu. Masuk neraka. Kalau begini Tuhan ngamuk. Harusnya begini. Ada yang begini. Salah dikit nanti jadi kafir nih gara-gara ini.
Coba pertanyaan saya kepadamu, kenapa posisinya harus begitu dan kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak tahu? Makan. Mencret. Oke, saya cuma pesan sama kamu begini, Bang. Gini, Bang, kalau kamu masih jadi orang Islam di tahun 2026 ini, Bang, kamu akan hidup terus di dalam sebuah pusaran ritualisme yang kamu sendiri tidak tahu itu apa. Kamu akan terus-menerus hidup di dalam keadaan yang demikian. Saya cuma mau pesan sama kamu begini. Di dalam kalau Anda belajar kekristenan, kalau Anda belajar apa yang diajarkan Yesus, maka nanti Anda akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari hidup yang sia-sia. Ya. Jadi saya cuma pesan sama kamu, Bang, bahwasanya di sini channel program Edis TV ini memberitakan kebenaran kepadamu. Dan jikalau kamu sudah melihat kebenaran tersebut seperti apa kata Injil, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari hidupmu yang seperti boneka yang tiap hari gitu. Gini lagi, begini lagi, terus begini lagi, begini lagi, begini lagi. Bang, hidupmu tak lebih dan tak ubahnya seperti orang-orangan sawah yang tiap hari gitu lagi, dan gitu lagi. Ya, jadi semoga Anda sadar dengan apa yang saya ucapkan. Ya, Bang ya. Ipin dari Malaysia. Di itu dulu, gak usah banyak-banyak. Nanti Anda renungkan omongan saya itu. Ya, teman-temannya gak usah banyak-banyak berpesan sama mereka. Sedikit saja itu kalau mereka sudah nangkep, itu sudah puji Tuhan, teman-teman. Kalau banyak-banyak nanti luber, tumpah, mereka nggak dapat apa-apa. Ya, ayo, silakan. Kita kasih naik ada Ventila Award. Ya, selamat malam Ventila Award. Ya, selamat malam juga Bang Edis TV. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ya, entah. Bang Lawo, Anda Muslim atau Kristen? Aku Kristen. Astagfirullahaladzim. Bang, Selamat. kasih Ya. kesempatan ya Bang kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke, siap. Aduh, Selamat Bang. tahun baru Bang Edis TV ya. Selamat tahun baru Bang. Tapi kasih kesempatan ya Bang ya Oke, kepada yang siap. Muslim ya Bang ya. Oke. Ya, Saya turunkan. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus yang Kristen-Kristen, teman-teman tolong ya, jangan mengajukan permintaan naik teman-teman. Kasih kesempatan kepada yang Muslim, begitu ya. Kalau nanti kita ngobrol sendiri begini, nanti dibilang subjektif, begitu ya. Kalau teman-teman memang benar-benar mau mensupport saya, suka dengan channel ini, teman-teman tekan love orange, tap-tap layar, bagikan, begitu ya. Itu teman-teman cara mendukung saya. Dan program kita tidak berhenti di tahun 2025. Bagi teman-teman yang mensupport secara dana juga masih tetap bisa. Kita masih punya program-program supaya kita terus mengudara, terus siaran, terus eksis, terus ada. Bagi teman-teman yang mau mensupport teman-teman yang Kristen, teman-teman bisa support saya di sini nih. Support program Edis TV ini, dukung program Edis TV ini secara finansial, secara dana, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar. Kalau teman-teman nontonnya di YouTube, teman-teman bisa lihat itu tulisan berjalan. Makasih Kak Snejer. Ada tulisan berjalan tuh, ada Bank BRI, ada PayPal, kemudian ada Zelle. Teman-teman bisa support situ. Jadi teman-teman yang Kristen, tolong jangan mengganggu saya ya ketika saya sedang siaran. Kalau teman-teman memang benar-benar mensupport, teman-teman cukup tap-tap layar saja, cukup teman-teman follow, ikuti, atau kalau ada dana teman-teman bisa support. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Begitu ya teman-teman ya cara mensupport saya. Seperti itu. Tidak naik saja itu sudah mensupport saya teman-teman ya yang Kristen. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi channel ini adalah channel debat agama. Channel diskusi agama antara Islam dan Kristen. Nah, saya yang Kristen sebagai host memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada orang-orang Islam untuk naik mendebat atau berdiskusi dengan saya di sini. Silakan ya. Kita kasih naik ada Yadi. Oke, Yadi. Oke, silakan Yadi, nyalakan kamera Anda. Silakan. Apakah Anda seorang Muslim, Yadi?
Halo Yadi. Jangan ngambek Yadi, jangan ngambek. Apakah Anda seorang muslim? Oke, macet ya teman-teman ya. Ayo silakan. Jangan ketakutan ya. Yang muslim-muslim Anda nggak perlu takut kok. Saya beri kesempatan. Selagi Anda santun, bisa ngomong dengan baik, nggak kesurupan, pasti Anda saya beri kesempatan. Pegang omongan saya. Silakan, Alif Abdurrahman, nyalakan kamera Anda. Sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Oke. Selamat malam Bang Edis. Inilah. Saya mau nanya. Ganti-ganti terus namamu loh. Sebentar ini, sebentar itu. Namamu ganti-ganti terus. Oh, enggak. Tetap ini aja Bang Edis. Silakan, apa yang mau kalian sampaikan? Alif Abdurrahman. Bagaimana Bang Edis membuktikan bahwa iman Anda itu benar? Caranya gimana coba? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa segala hal yang diberitakan oleh Yesus itu tervalidasi kebenarannya. Karena setiap orang bisa bicara tentang surga, setiap orang bisa berhalusinasi tentang neraka, setiap orang bisa berhalusinasi tentang siksa kubur. Semua bisa berhalusinasi. Tetapi bagaimana cara kita bisa meyakini itu? Bagaimana cara kita bisa mempercayai bahwa yang disampaikan itu benar? Nggak bisa. Ya. Nah, Yesus, Tuhan Yesus bangkit. Maksudnya masih belum terbukti secara nyata, masih visual kan? Bisa jadi mungkin kebohongan, konspirasi, ngerti nggak? Oke, baiklah. Makanya kita diberikan akal pikiran untuk menelitinya. Makanya ketika kita membaca Injil, di dalam Injil itu diberitakan di mana peristiwa penyaliban itu terjadi, di mana peristiwa kebangkitan itu terjadi, bagaimana detailnya, bagaimana terjadinya, di masa pemerintahan siapa pada waktu itu imam besarnya, ada semua itu. Imam besar pada waktu itu yang berkuasa, namanya Kayafas. Gubernur pada waktu itu, yang berada di memerintah di Yudea, namanya Pontius Pilatus. Ada semua di situ, silakan kita baca. Nah kalau misalnya itu konspirasi seperti tuduhanmu, kalau misalnya itu adalah karang-karangan, apa faedahnya? Fungsi dan tujuannya untuk mengarang itu apa? Kita tahu bahwa Mesias dalam sudut pandang agama Yahudi, sang Mesias, itu mereka berharap bahwa sang Mesias itu adalah sosok sang pemimpin yang melakukan sebuah gerakan revolusi. Mereka melakukan pembebasan untuk kemerdekaan dan lain sebagainya. Loh kenapa orang-orang yang menulis Injil malah mencatat sang Mesias malah dipermalukan? Kalau memang itu memang karang-karangan. Atau begini Bang, kayaknya Anda nggak paham apa yang saya maksudkan. Gimana? Yang dilakukan misalnya Bang, saya mau sedikit cerita. Mukjizat di zaman dulu itu mukjizat visual Bang. Kayak misalnya Musa membelah lautan, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Kan itu visual Bang. Oke, dan satu dulu. Sampai sekarang kalau kita diskusikan itu masih bisa jadi cerita, ngerti nggak? Kita masih belum yakin karena itu logika pasti bakalan membantah. Kok bisa orang dibakar nggak mati? Kok bisa orang menghidupkan orang mati? Oke, di mana Ibrahim dibakar itu di mana? Ada di Al-Quran. Nabi Ibrahim tuh dibakar nggak mati, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Musa. Enggak, maksud saya ketika. Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Ini nggak ada Ibrahim dibakar itu nggak ada. Gini, saya mau ceritakan sama kamu bahwa cerita Ibrahim dibakar itu berasal dari fantasi dan halusinasinya Muhammad. Ini ya. Saya konteksnya bukan ke situnya Bang, tapi ke sebentar. Ini loh, Anda ini masih dipertanyakan. Anda ini jangan panik dulu. Saya mau menunjuk. Ya, tunggu Bang. Saya bukan masuk membicarakan Nabi Ibrahimnya nih. Saya konteksnya. Oke, bukan itu. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya bahwasanya Nabi Ibrahim itu dibakar? Itu ini saya mau jelaskan nih. Kenapa saya bisa percaya? Enggak. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar? Secara visual itu saat masih kecil kita bakalan yakin dengan imajinasi kita. Tapi semenjak kita bertambah usia di zaman sekarang nih, diceritakan tentang ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Apakah Anda percaya bahwasanya bisa menghidupkan orang mati? Kan itu pasti akan meragukan. Logika kita akan meragukan hal tersebut. Terus Anda percaya bahwasanya Ibrahim dibakar? Ya, saya percaya karena Al-Quran gitu Bang. Saya percaya Al-Quran karena dia relevan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Baik, saya akan tunjukkan. Di abad ke-6 itu belum ada teknologi, sekarang bisa dijelaskan. Baik, teknologi. Baik, saya akan menunjukkan sama kamu bahwa kamu itu adalah kumpulan orang-orang yang sakit. Nah, lihat. Perhatikan. Ada cicak dalam kebakaran di Baitul Maqdis dan tragedi Nabi Ibrahim. Nah, menurut Muhammad, kata Muhammad, itu cicak itu harus dibunuh. Kenapa cicak itu harus dibunuh? Perhatikan. Ini ada di dalam hadis-hadis ya.
Dikatakan begini, dari Aisyah. Oke, pada hari tempat suci terbakar, cicak mengobarkan api dengan mulutnya dan kelelawar memadamkan dengan sayapnya. Ini. Di situ apa bang yang salah? Kan nggak ada salahnya itu. Oke, menurut Anda bagaimana cicak bisa meniup-niup api membantu Ibrahim pada waktu Ibrahim dibakar? Perhatikan ya. Rasa konteksnya itu. Kami menggunakannya untuk membunuh cicak karena Rasulullah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim dilemparkan dalam api, semua binatang di atas bumi berusaha memadamkan kobaran api kecuali cicak. Ia justru meniup-niup apinya supaya berkobar semakin besar. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Nah, ini. Jadi kenapa cicak harus dibunuh? Karena kata Muhammad, waktu Nabi Ibrahim dibakar, cicak itu meniup-niup. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu percaya hal yang beginian? Silakan. Begini kalau saya mau balik dulu kan, memang mungkin bagi Anda nggak masuk akal. Tapi saya pernah melihat tentang cicak. Anda pernah lihat cicak niup-niup api? Di atap kan, tapi maksudnya bukan gitu. Saya nggak ke situ dulu bang. Selesaikan dulu. Ya, bukan cuma cicak hewan yang jorok bang, kecoa. Bukan cuma cicak aja. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya bahwasanya cicak itu dulu meniup-niup api? Gitu. Gimana? Itu membuktikan cicak itu pengen memusuhi Nabi, ngerti nggak, utusan Allah. Jadi kamu percaya bahwasanya cicak membantu Ibrahim, membantu api berkobar supaya Ibrahim terbakar dengan cara meniup-niupnya. Begitu. Saya percaya bukan ke situ dulu, Bang. Saya percaya pengetahuan sekarang. Gini, saya cuma pesan sama kamu. Dengar. Alif, kan bahwa nabi-nabi sebelumnya juga dibenarkan. Alif, saya mau pesan sama kamu begini, Alif. Kalau kamu mau mengenal kebenaran, bukalah Injil, bacalah isinya. Di dalam Injil itu terdapat kebenaran, dan jikalau kamu sudah mendapati kebenaran tersebut, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu tidak hidup lagi di dalam kejahiliahan. Ya, gak usah banyak-banyak, dikit saja itu saja. Ini sudah tahun berapa? Kamu masih saja hidup di dalam masa jahiliyah seperti itu. Bagaimana sih kamu? Ayo silahkan yuk, mari kita gunakan akal sehat kita. Mau sampai kapan kalian percaya sama dongeng-dongeng dan isapan jempol? Di dalam Injil tertulis loh, pada akhir-akhir ini ya, bahwasanya banyak orang nanti akan percaya dengan ajaran-ajaran yang berupa dongeng-dongeng dan isapan jempol. Makanya Injil datang supaya apa? Supaya kamu tidak mempercayai cerita-cerita isapan jempol. Ya. Oke, kita kasih naik ada Amek si Rahmat Haraha. Oke. Ya, Amek si Rahmat Haraha, silahkan nyalakan kamera Anda. Terima kasih Bang Gunadi, makasih Bang. Amek Siraha. Bahas apa nih? Ya, Amek Siraha, silahkan nyalakan kamera dulu. Anda Muslim ya? Iya. Oke, silahkan nyalakan kamera. Ini bahas apa nih? Bang, kamera nyalakan dulu. Gelap sini Bang. Kalau sudah malu jadi orang Islam, di bawah. Kok malu? Kita kasih naik ada Yamani. Ya, silakan Yamani. Apakah Anda seorang Muslim? Yamani, apakah Anda seorang Muslim? Iya, benar. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera, mari kita berdiskusi dengan baik, sampaikan apa yang mau Anda sampaikan, silakan. Ini judulnya apa nih? Debat Islam Kristen, 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Jangan jauh-jauh Bang. Bang, badannya jangan sampai pasar sono Bang. Abang ada headset nggak? Agak berat kan?
Saya kan sudah bilang sama kalian teman-teman, ngomong sama mereka ini emang agak berat. Karena apa? Karena orang yang seperti orang ini tuh dia rajin membenturkan kepalanya ke lantai. Jadi memang kita agak sedikit berat ngomong sama mereka ini. Bang, bisa nggak abang dekat ke HP? Suara abang itu jauh bang. Coba abang deketin ke layarnya biar Anda bisa dengar. Coba agak mendekat biar tidak terlalu jauh gitu loh bang. Ya Tuhan, memang ngomong sama mereka ini susah. Oke, tema kita kali ini itu adalah 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap? Apa ya? Nampaknya. Oke, bagusin dulu sinyal ya. Nanti kita nanti saya habis paramek banyak nih. Kata Akil Sirak. Tahu Akil Sirak ya? Akil Sirak. Makin panjang jenggotnya, makin goblok orangnya. Iya, itu kata Akil Sirak loh. Saya hanya mengutipnya. Katanya kalau pakai sorban menandakan orangnya sangat agamis. Makin panjang jenggotnya makin agamis, makin panjang makin pintar. Ternyata katanya makin panjang makin goblok. Apa mau begitu? Saya hanya mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Akil Sirak. Ya. Oke, kita kasih naik ada surga dan jahanam pasti. Silakan. Surga dan jahanam pasti. Apakah Anda seorang muslim? Sebentar ya, Edis. Silakan. Ya, Bang. Muslim ya, Bang ya? Islam lah. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang, dalam tema kita kali ini? Ya, sebentar Dis ya. Aku tanya dulu ya Dis ya. Silakan. Apa yang Edis kuasai ilmu tentang Al-Quran? Apa yang saya kuasai ilmu tentang Al-Quran? Yang tidak muter-muter. Saya menguasai ilmu Al-Quran karena saya membaca Al-Quran itu dengan lurus saja. Tidak muter-muter seperti kebanyakan orang muslim. Karena ketika orang muslim membaca Al-Quran... Jangan dulu Des. Gimana? Maksudnya begini Des, supaya jangan ada framing-framing maksudnya. Jadi kita berdiskusinya biar santun, tidak ada framing-framingan. Sebentar dulu Des ya. Edis menuhankan Yesus. Tadi lari Quran, sekarang lari ke Yesus. Aduh. Enggak, maksudnya susah ngomong sama muslim ini. Aduh, nggak pernah fokus. Jadi kita sudah selesai baca Qurannya. Bang, tadi kan abang baru bilang apa yang Anda kuasai dalam memahami Al-Quran. Saya bilang, saya kalau baca Al-Quran lurus saja. Tidak muter-muter seperti kalian. Ketika kalian baca Quran, kalian nanti biasanya muter dulu. Katanya harus paham nahu sorob, balaghah, mantek, bayan, ilmu muter, kanuragan, kadikjayaan, pukulan matahari, jurus kunyuk, lempar dua. Itu yang kalian lakukan. Sementara saya membaca Al-Quran, lurus saja, nggak usah berbelit-belit. Nah itu cara saya baca Al-Quran, itu yang saya kuasai. Lalu kamu lompat, apakah kamu menuhankan Yesus? Nanti saya jawab, kamu nanti lompat lagi. Sebelum kita masuk ke sebentar. Nah kan, sebelum kita masuk ke isinya, ya kan, tentu ku tanya dulu Edis, apa yang Edis pahami tentang cara menafsirkan Al-Quran. Katanya Edis 13 tahun belajar Al-Quran. Coba Edis dalam tata membaca Al-Quran, kita didasari dulu ilmu kalam. Coba Edis lepaskan dulu tentang ilmu kalam. Inilah makanya saya bilang orang Islam itu teman-teman, mereka itu kalau baca Quran, mereka itu yang penting itu bunyinya. Apa hukumnya tanwin mati ketemu ini? Itu senang mereka itu. Wah ini pahala ini. Makanya kalian itu tidak pernah tahu isi Al-Quran karena kalian senangnya itu cuman bagaimana lafadznya, bacanya. Kemarin saya udah gini bang, tenang dulu bang ya. Kemarin saya sudah diuji. Pada waktu itu saya membaca begini. Alif lam mim, salah bacaannya. Alif lam mim, salah. Terus gimana bacaannya? Alif lam mim. Gitu bacaannya kata dia. Saya tanya, terus artinya apa?
hanya Allah yang tahu. Terus buat apa kamu bacanya bener, tanwinnya, tajwidnya bener, artinya kagak tahu buat apa? Edis tidak menjawab tentang dasar. Ini dasar dalam cara kita menerjemahkan Al-Quran, ada ilmu dasarnya, kalam, kalimat. Dalam ilmu kalimat, dalam yaudah, dengan ilmu kalam tersebut coba artikan, pahamkan saya apa itu alif lam mim. Silakan. Nah, sebentar dulu. Silakan. Itu tuh ayat, sebentar dulu Edis ya. Sebentar dulu Edis. Sebelum saya menjawab pertanyaan Edis, saya tanya dulu Edis. Ini yang paling dasar sekali dalam ilmu Al-Quran. Ilmu kalam. Coba Edis. Iya, kamu ngertilah itu. Sekarang dengan ilmu kalam, coba pahamkan manusia apa itu alif lam mim. Silakan. Jadi Edis tidak bisa menjawabnya kan? Ya, tidur di bawah sana. Nah, tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Susah. Teman-teman, kenapa umat muslim kebanyakan seperti itu? Karena mereka dicekokin dari kecil bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus belajar ilmu kalam, tajwid, balaghah, mantek, bayan, apa segala macam. Ustadz, ya, apa arti alif lam mim? Oh, kalau itu kita harus belajar nahwu shorof, mantek, balaghah, bayan. Artinya apa? Harus belajar nahwu shorof, mantek, balaghah, bayan. Artinya Ustadz, artinya mantek, balaghah, bayan. Teman-teman sekalian, waktu saya membuka Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang berkata, jika kamu ingin paham Al-Quran, kamu harus belajar mantik, bayan, nahwu shorof. Gak ada itu. Yang ada di dalam ayat Al-Quran, dan jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu kata Al-Quran. Makanya jikalau kita ingin paham Al-Quran, kita harus merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Apa itu? Yakni Taurat dan Injil. Itu. Menurut Al-Quran. Nah kalau menurut ulama, ya beda. Harus paham nahwu shorof, mantek, balaghah, harus beli kitabnya ulama. Itu gimana? Oke, kita kasih naik ada Aan. Silakan Aan. Ya Aan, apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim. Ayo Bang, kita diskusi dengan baik ya Bang ya. Diskusi bukan ajang caci maki, debat bukan ajang hujat ya Bang ya. Silakan Bang. Iya. Tema kita kali ini debat Islam Kristen 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda percaya bahwa di dalam Al-Quran terdapat kesalahan? Tidak percaya. Tidak percaya. Apakah Anda punya Al-Quran? Ya, ada. Oke. Kira-kira sudi nggak Anda membuka Al-Quran? Karena orang Islam di sini sudah pada najis buka Al-Quran. Apakah Anda sudi membuka Al-Quran? Sudi nggak? Bisa sebentar. Silakan Anda buka Al-Quran. Kita ambil dulu ya sebentar. Oke, sudah? Oke. Coba Anda buka surat Al-Baqarah ayat 247. Al-Baqarah 247. Ya. Oke, silakan Bang. Baca 5 menit ya, saya buktikan ya. 5 menit saya buktikan. Iya. Al-Baqarah 247 silakan buka. Iya, alam taro ila. Artinya aja Bang. 247 ya. 247 itu waqala. Waqala lahum ya. Artinya? Dan berkata, qala lahum, mereka. Bang, kami cuma ngelihat jidatmu loh Bang. Bisa nggak Anda itu kalau di hadapan kamera itu kelihatan begini, begitu baru ngomong begitu. Iya, Jangan separuh. Nah, kalau gitu kan ganteng Bang. Iya. Nah, ya, silakan. Gak usah dibalik Bang. Anda ngomong aja, gak usah dibalik. Iya. Tapi waktu Anda ngomong, Anda itu kelihatan wajah Anda gitu loh. Iya. Jangan waktu Anda ngomong tuh begini. Gitu Bang.
Memang ngajarin ngomong sama orang muslim memang challenging teman-teman. Ya maklum. Nah, silakan. Silakan. Di mana? Dibaca bang. Oh, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta. Artinya aja bang. Bang, orang yang denger itu nggak ngerti bang. Abang ngomong apa? Dibaca artinya. Artinya. Bang, wajah Anda itu, tahu nggak Anda wajah Anda itu gini loh bang, kayak begini bang. Nah, biar gini terus konsisten, lihat bang ke depan. Makanya bang, kurang-kurangin benturin kepala ke ubin bang. Artinya, ayo artinya. Ya, Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Oke. Kemudian mereka berkata, siapa itu? Mereka, sebentar kita nengok sebelumnya ya. Jadi lebih 5 menit nanti nih bang, gara-gara abang lambat. Bani Israel itu bang, Bani Israel. Oke. Terus lanjut bayat yang tadi. Kemudian mereka berkata, bagaimana? Mereka Bani Israel ya? Ya. Terus? Mereka, bagaimana Tolut itu memperoleh kerajaan atas kami, padahal kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Oke. Dan ia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Oke. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kamu yang menganugerahinya kelebihan dalam ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Oke. Bang, kalau kita belajar secara akademis dan ilmiah, setiap suku bangsa itu memiliki nama-nama yang menciri khaskan dari mana dia berasal. Setuju nggak? Ya. Saya kasih contoh. Sumitro Sujatmiko misalnya. Itu menurut Anda nama orang Korea Selatan atau nama orang Jawa? Oh, jangan macet-macet, Bang. Sudah mulai nih. Halo. Nah, ini udah mulai nih. Tanda. Anda mau kabur. Anda kabur kan? Tanda-tanda mau kabur. Oke, kita kasih naik Mida. Iya, saya sudah pengalaman. Makanya teman-teman, ketika mereka sudah menyadari bahwa di dalam Quran ada kesalahan, caranya matikan sinyal Wi-Fi. Mida. Oke, Mida. Ya, Mida, silakan nyalakan kamera, Mida. Yuk. Kita lanjutkan yang tadi ya, teman-teman ya. Jadi kata orang Islam, ada raja Bani Israel itu bernama Tolut. Oke, Anda setuju? Dibakar tadi, Dis. Tenang, lanjutin dulu nih. Apakah Anda setuju bahwasanya ada rajanya orang Israel bernama Tolut? Mida, jangan kena lampu, Mida. Silau lo, Mida. Lampunya jangan kamu arahkan ke sini. Ya, sip. Oke, Mida. Apakah kamu setuju bahwa ada raja orang Israel bernama Tolut? Ya, di Al-Quran ada, ya. Oke, baik. Sekarang kamu... Dengan ayatnya kau sebutkan. Ya, baik. Sekarang kamu sepakat nggak dengan saya bahwa orang-orang di muka bumi ini punya nama-nama yang menciri khaskan dari mana dia berasal? Setuju? Ya, bisa. Kadang-kadang bisa juga begitu, bisa juga enggak. Ya, sebelum terjadinya percampuran seperti sekarang ini, kita kan bicara zaman dulu. Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada internet, jadi nggak mungkin orang Indonesia zaman dulu bernama Al-Fatih, nggak mungkin ada. Kenapa orang... Tenang, Mida, saya kalau lagi ngomong tuh kamu bisa nggak denger dulu sampai selesai? Yang buat saya malas ngomong sama kamu itu, saya ngomong belum kelar, kamu ngomong dulu, gitu loh. Itu yang bikin saya malas ngomong sama kamu. Bisa nggak kamu denger saya dulu sampai selesai, baru kamu tanggapi, bisa nggak? Sip. Yuk. Oke, begini Mida. Orang Indonesia sekarang banyak namanya itu ke Arab-Araban atau ke Barat-Baratan. Contoh, namanya Ronaldo, namanya Stefanus, namanya Muhammad Al-Fatih. Itu karena sudah kena pengaruh budaya luar. Ya. Nah, pada waktu zaman dulu, sebelum ada internet, sebelum ada pesawat terbang, orang-orang itu ya itu-itu aja, sedikit orang asing di situ pasti. Nah, ya. Pertanyaan saya sama kamu. Menurut kamu nih, pada abad ke-7 lah, kita taruh abad ke-7. Orang Korea Selatan udah ada nggak abad ke-7?
Ya ada lah. Ada. Menurut Anda, ada nggak di abad ke-7 orang Korea Selatan yang bernama Sumitro Sujatmiko Joyoningrat? Ada nggak menurutmu? Ya kalau nama asli orang Korea nggak ada, cuman ada orang mantap. Ada kawin sila. Mantap. Nah sekarang Al-Quranmu menyebutkan bahwasanya di abad keberapa itu Al-Quranmu tidak menjelaskan. Yang jelas di situ disebutkan pada waktu mereka hendak masuk ya ke tanah itu, tanah orang-orang itu ya. Dikatakan di situ bahwa Bani Israel memiliki raja bernama Tolut. Ya. Nah, kalau kamu waras, orang Israel itu bukanlah orang Jawa, bukanlah orang Batak, bukanlah orang Jepang, melainkan mereka itu adalah orang-orang Israel yang sekarang itu masih ada. Ya. Jadi kalau kita belajar nih bahasa Ibrani maupun bahasa yang dipakai oleh orang-orang Israel, tidak pernah ada sampai hari ini, dari sejak orang Israel ada sampai detik ini, yang bernama Tolut. Nggak pernah ada. Sama seperti sejak berdirinya Indonesia, dari zaman purba, dari zaman kerajaan Kutai Kartanegara, sampai detik ini, tidak pernah ada orang Indonesia bernama Tungkriung. Nggak pernah ada. Pergi ke Dukcapil seluruh Indonesia, kalau ada orang bernama Tungkriung, saya terjun dari Monas. Gak pernah ada. Pertanyaanmu ini apa? Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya Al-Quran yang mengatakan bahwa ada raja orang Israel bernama Tolut? Silakan. Ya, saya jelasin ya. Dengerin kalau dijelasin, gue dengerin. Nanti kalau aku ini kantor balik, dengerin juga, jangan diturunin. Jangan. Nah, jadi gini, Dis. Apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah nama? Itu sama saja. Gini, itu sama saja kamu percaya bahwa pada zaman dinasti Ming atau dinasti di Korea Selatan, tahun 700 Masehi ada raja di Korea Selatan bernama Sujatmiko Joyoningrat. Gantian, kalau ngomong tuh gantian, Dis. Ngomong katanya suruh berat sama mereka ini. Saya jelasin, Dis. Saya jelasin. Saya jelasin. Dengar. Nah, jadi gini, Dis. Biasa, Dis, kalau orang-orang kaum Semitik ya. Kaum Semitik kau tahu kan, Aram, Israel, Bani Israel. Itu biasa punya nama banyak, biasa. Contoh, saya kasih contoh. Yitro tau Yitro kan? Tahu Yitro? Udah tidur sana? Ya, tidur sana, kamu tidur sana. Aduh, apa yang mau kita diskusikan kalau begitu? Itu sudah jelas, 5 menit membuktikan kesalahan kitabmu, Mida. Aduh, kok apalah artinya? Gini loh, kalau kamu percaya bahwa Quran itu benar, maka apa yang diinformasikan Al-Quran itu harus sesuai dengan fakta. Setidak-tidaknya, kalau kita nggak bisa membuktikannya, setidak-tidaknya sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada di situ. Misalnya, kalau Al-Quran bercerita bahwa di Korea Selatan, nama-nama orang di sana itu Park Ju-sum, Ju Sing-sum, ya kan? Kim Jong-un. Ah, itu benar, sesuai dengan fakta sejarah. Karena emang gitu model-model nama orang Korea Selatan. Memang begitu namanya. Coba kalian lihat timnas Korea Selatan, namanya memang begitu semua. Kalau Anda pergi, ini kita bicara sebelum terjadinya masa sekarang itu kan bangsa-bangsa itu sudah saling mempengaruhi, makanya nama-nama itu sekarang banyak yang kena pengaruh-pengaruh asing. Contohnya orang Indonesia pun banyak yang namanya kebarat-baratan. Ya kan? Nama Rico, David, ya kan? Kemudian nama siapa lagi? Tony, itu kan nama-nama Indonesia yang sudah kena pengaruh asing. Kalau aslinya nama orang Indonesia nggak seperti itu. Nah, kita bicara di masa lampau. Bagaimana mungkin kamu percaya di masa lampau ada nama orang Israel itu bernama Tolut? Jangankan di masa lampau, di masa sekarang saja nggak pernah ada nama itu. Nama-nama orang Israel itu Benyamin, Joseph, Yakov, itu nama-nama mereka. Mana ada orang Israel asli, orang Ibrani bernama Joyoningrat? Ya nggak ada. Gimana kamu mikirnya? Aduh. Sederhana saja, ya. Falmi 27, silakan.
kurang-kurangin membahas hal-hal yang sifatnya teologis. Kalau kita membahas yang sifatnya teologis, kita debat kusir. Kita yang ilmiah-ilmiah saja, sederhana. Ayo, silakan. Lalu bagaimana nama-nama di dalam Bible? Apakah dia bertentangan dengan sejarah? Enggak. Nama-nama di dalam Bible itu memang nama-nama Ibrani. Yeshua, Simeon. Itu nama-nama orang Ibrani. Kalau nggak percaya, cek aja nama-nama orang Israel. Masih kayak gitu-gitu juga namanya. Makanya nama-namanya ya gitu-gitu terus. Itu membuktikan bahwa apa yang diceritakan di dalam Bible memang sesuai dengan sejarah. Nah sekarang kita bahas Quran nih. Bener nggak nama-nama di dalam Al-Quran itu sesuai dengan sejarah? Tolut. Coba kapan ada orang Israel bernama Tolut tuh kapan? Nggak usah yang tinggi-tinggi ngomongnya. Kita kasih naik ada ya. Umar. Oke, Umar plafon. Masa ditanya seperti itu? Apalah arti sebuah nama? Ada-ada saja jawabanmu. Nah, silakan Umar plafon. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Bang Umar? Iya. Ya, silakan Bang Umar, nyalakan kamera dulu. Nah, ini tukang PVC nih, pelapon. Pasti dia juga ini bisa saya uji logikanya. Coba Bang, semenjak Anda jadi tukang pelapon, ya, pernah nggak Anda temukan pelapon mereknya itu adalah Tung Kriung? Nggak pernah ada. Kapan ada merek pelapon Tung Kriung? Berarti, kalau saya bercerita, pada waktu itu Umar diorder untuk pasang plafon yang bermerek Tung Kriung. Kalau Anda mau berpikir secara sehat, merek Tung Kriung saya udah 15 tahun jadi tukang pasang, nggak pernah ada ini. Setahu saya ya merek-merek plafon itu ya, merek-merek apa namanya pipa, misalnya apa? Kucira apa? Apa itu merek-mereknya? Air mengalir sampai jauh itu apa mereknya, Bang? Uciro apa? Apa mereknya itu, Bang? Apa teman-teman kalau teman-teman tahu? Rucika apa? Rucika. Itu Wafin, Rucika. Nah itu merek-merek plafon, merek plafon Tung Kriung. Silakan, nyalakan kamera, Umar. Si Umar udah ngambek dia. Tidur di bawah dulu, Umar. Ngambek dia. Jadi begitulah kita, kalau kita benar-benar ingin meneliti kebenaran. Nggak usah meneliti yang tinggi-tinggi. Yang sederhana-sederhana saja. Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa Anda tidak mungkin Anda harusnya percaya kitab itu lagi. Kan begitu. Sedikit aja. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau kamu dapati di dalamnya itu kesalahan, maka itu bukanlah dari Allah. Gitu. Ngapain sih ruwet-ruwet? Oke, kita kasih naik ada Adi Ogan. Ya, silakan Adi Ogan. Ya, Adi Ogan, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, Adi Ogan, nyalakan kameramu. Malah batuk dia kan. Oke. Anda sudah menyimak tadi Adi Ogan? Belum. Oke. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu tidak mengandung kesalahan? Ya, menurut saya sih percaya. Oke, coba kamu buktikan secara akademis, sejak kapan ada orang Israel dari zaman dulu sampai detik ini yang bernama Tolut? Ini apa? Coba berikan rujukan-rujukan bahwa orang-orang Israel itu ada yang bernama Tolut. Kalau masalah nama kayak gitu nggak usah dipermasalahin lah. Manis aja. Ya udah, gini aja, sekalian aja bilang Raja Israel itu bernama Joyoning Ratsujatmiko gitu. Loh, bagaimana ada orang Israel bernama Sujatmiko? Ini kan nama orang Jawa. Itu nama seperti itu nggak usah dipermasalahkan. Gitu saja. Makanya saya bilang selamat membenturkan kepala ke ubin. Ya tidur sana. Aduh. Kalau misalnya kamu membaca Bible, daftar raja-raja yang pernah memerintah waktu
waktu orang Israel pernah ada di muka bumi, itu sudah didaftar itu. Makanya ada kitab raja-raja itu. Raja orang Israel yang pertama itu Saul. Itu sama dengan namanya Paulus sebelum namanya diganti jadi Paulus. Namanya itu tadi namanya Saul, sama itu. Itu memang nama-nama orang Israel. Begitu. Ayo kita berpikir secara akademis dan ilmiah. Gitu. Orang Batak juga namanya gitu-gitu terus. Aslinya loh. Cuman kan orang Batak sekarang namanya sudah banyak ke barat-baratan. Kalau nama asli orang Batak yaitu Luhut, Binsar. Nah, itu nama-nama orang Batak itu. Togar, ya kan? Itu nama-nama orang Batak asli. Ah, cuman sekarang modern namanya ya Ricardo. Nah. Tuh. Ya kan? Coba. Tuh, Ucok, Tigor, Simbolon. Nah, itu nama-nama orang Batak asli. Manugar. Itu nama-nama orang Batak asli. Makanya kalau misalnya kamu bercerita tentang orang Batak. Pada waktu itu datanglah seorang misionaris dari Jerman. Bernama Nommensen. Dia mendaratkan perahunya di Pulau Samosir. Lalu dia bertemu dengan seorang bupati di tanah tersebut bernama Park Jusum. Sebentar. Park Jusum? Ini kayaknya yang nulis buku ini. Ini kayaknya yang nulis buku ini nggak ngerti ini sejarah orang Batak. Masa dia mendarat di Samosir tahun 1830 ketemu bupati bernama Park Jusum. Ah, udah salah ini buku ini ah. Udah salah ini buku ini. Pasti salah buku ini, nggak perlu dibaca ulang. Sudah pasti salah. Karena sudah ngawur, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan bahwa ada raja orang Israel bernama Tolut katanya. Makasih Bang Ucok. Di mana? Kapan orang Israel bernama Tolut? Gimana? Aduh, susah. Oke, 27. Ya, 27, silakan nyalakan kamera. Muslim, Bang. 27. Oke, macet lagi. Kalau macet terus, tandanya kita harus iklan lagi. Ya, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang Kristen, teman-teman, jikalau kalian suka dengan channel ini, jikalau kalian mendukung dan mensupport channel ini, teman-teman, dukung dan support channel ini, teman-teman, dukung program saya ini, program Edis TV ini supaya terus mengudara. Jikalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di yang tertera diar. Teman-teman yang menonton di YouTube juga teman-teman bisa mensupport saya dengan yang tertulis di layar. Ada tulisan berjalan tuh ya, ada PayPal, Zelle, Bank BRI, ada semua di situ. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte, bisa mensupport, mendukung program saya di yang tertera di layar. Ya, jadi teman-teman kita tidak berhenti ya, punya visi dan misi. Teman-teman, tahun 2025 kemarin visi misi kita membangun rumah apologet sudah tercapai, tetapi visi misi kita 2026 tetap masih ada, walaupun tidak sebesar, biayanya tidak sebesar visi misi kita di tahun 2025. Saya akui visi misi kita di 2025 mendirikan rumah apologet itu memerlukan dana yang besar, tetapi di 2026 ini tidak lagi. Kita hanya sekedar supaya program kita itu terus eksis, terus ada, terus mengudara. Ya, jadi support saya dengan dana di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan teman-teman bisa screenshot, tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih nanti bisa support di situ. Kita lanjutkan kembali ya. Ngomong-ngomong teman-teman, saya tadi itu secara sepintas, tidak sengaja, katanya Rudi Iskariot menyuruh saya lompat dari Monas. Tapi bukankah saya kalau nggak salah ya, tapi saya lupa ingat. Coba nanti teman-teman cari videonya ya. Kalau nggak salah, Rudi Iskariot ngomong begini malahan. Kalau misalnya nanti itu jadi bulan Desember, iris kuping saya katanya. Ternyata sudah jadi bulan Desember. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau pernah nyimpan video Rudi Iskariot mengatakan kalau nanti
Desember itu rumah apologet jadi, sampai masuk Januari jadi, saya iris kuping. Teman-teman ada nggak? Kayaknya saya pernah lihat itu video itu. Ya, jadi teman-teman sampaikan kepada dia, mana Ruth janjimu untuk potong kuping gitu. Ada ya, teman-teman tolong carikan video itu. Nah, kemudian upload. Nah, di uploadnya backgroundnya ini. Nah, sebentar, biar kita kasih background rumah apologet kita. Ini rumah apologet kita teman-teman. Ini rumah apologet kita. Jadi upload videonya Rudy Iskariot, kemudian dengan background rumah apologet ini bilang, katanya dia mau potong kuping. Rudy Iskariot, aduh. Dia itu Rudy Iskariot itu katanya dia. Dan orang-orang udah pada tahu. Cara dia menemukan alamat itu, dia itu cari aja gambar. Kan ada sih Google gambar. Google gambar kemudian dicocokin. Nah, nanti ketemu kok itu Ruth, Nah, ini aja Ruth, kamu scan aja Ruth. Scan. Nah, terus kamu lihat nanti rumah ini ada di mana gitu. Pasti nanti ada di Google Map, Ruth. Nah, itu Ruth. Rudy Iskariot. Ya, teman-teman, ini rumah apologet kita. Program kita di 2025, teman-teman, mengadakan rumah apologet dan inilah rumah apologetnya. Teman-teman yang mau main, silakan main ya. Silakan teman-teman main ke sini. Ya. Kamarnya ini kosong, ada 6 kamar. 6 kamar di dalamnya dan hanya 1 kamar yang saya pakai. Yang 5 kosong. Kosong. Nah, teman-teman bisa main, silakan main, teman-teman. Gini loh, kalau misalnya saya bohong-bohong, kamu kira nih, Ruth, kamu kira di sini itu tidak banyak orang Indo? Banyak, Ruth. Dan orang-orang yang saya suruh ke sini main itu, mereka bukan orang goblok, mereka itu bisa ngecek. Memang Rudy Iskariot nih. Kalau orang Indonesia mungkin masuk akal, bisa diberikan informasi yang nggak bisa diverifikasi. Tapi orang sini, Ruth, nggak mungkin bisa dibohongin. Mereka tinggal ngecek saja itu rumah namanya siapa itu tahu. Aduh, Rudy. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Al-Fakir. Silakan Al-Fakir. YouTube error. Aduh, YouTube error lagi ya. Saya nggak tahu ya. Bang Edis. Waalaikumsalam. Sebenarnya dalam Islam tuh Anda nggak boleh ngucapin gitu sama non-muslim, Bang. Tapi silakan. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Al-Fakir. Ini masih belum bisa nyalin kamera. Oh ya, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan Bang. Di sini itu tidak boleh pakai akun palsu atau akun yang baru dibikin Bang. Seenggaknya Anda punya akun asli baru naik sini ya. Mohon maaf, saya turunkan ya. Putra Banten Baduy Luar. Ya, silakan. Putra Banten Baduy Luar, silakan Bang, nyalakan kamera. Putra, oke. Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Silakan Bang, Abang mau menyampaikan saja. Menyampaikan apa? Silakan duduk Bang. Jangan Bang, kalau Abang ngomong coba duduk yang bagus. Gitu Bang. Ya silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Iya, bagus juga itu komennya untuk Abang ya, luar biasa. Yang penting sukses selalu aja Bang. Muslim tapi mensupport. Iya, yang penting kan kita kan support selalu Bang untuk sesama kita. Ya kan, yang penting kita semangat, kuncinya semangat dan jangan patah mundur gitu aja. Oke. Terima kasih Bang ya. Percaya diri aja Bang ya. Yang penting ya untuk support kita, doa kita untuk kesamaan, silaturahmi itu nomor 1. Tetap semangat. Baik, terima kasih Bang. Ya. Putra Banten Baduy Luar Muslim tapi dia mensupport Edis TV. Teman-teman jangan salah ya. Nama-nama yang Muslim itu yang mensupport saya itu banyak teman-teman. Muhammad, siapa, Siti, siapa, ada teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kan kita bisa ngelihat kadang-kadang pengirimnya itu siapa, teman. Ketika mereka support, ya kadang-kadang nama pengirimnya itu muncul, gitu. Dan yang kalian pernah saya cerita ya, yang paling berkesan itu ada orang mensupport saya, namanya Muhammad, MOCHA, Muhammad. Iya, Muhammad sudah support Edis TV. Teman-teman, YouTube nge-freeze lagi. Apakah YouTube saya lagi macet lagi, teman-teman? Saya cek dulu ya di YouTube ya. Nggak tahu nih teman-teman kenapa ya. Apa gara-gara terlalu jauh saya di bawah sini dengan sumber routernya ya. Edis TV.
Oh iya, benar-benar macet nih teman-teman. Oh iya, YouTube macet. Sebentar ya, sebentar. Sambil saya balik ke sana, saya pergi ke laptop saya bentar. Karena saya ini sendirian teman-teman, ngurus ini semua. Oke, saya tampilkan ini lagi ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang mau mensupport saya, support program acara Edis TV di situ ya teman-teman ya. Saya benerin dulu YouTube saya. Sebentar. Ya, cek 1 2 3 1 2 3 ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya barusan benerin di YouTube. Oke. Kita tampilkan kembali. Ya, teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita masih membuka dialog interaktif. Silakan. Bagi yang muslim-muslim boleh mengajukan permintaan naik. Saya itu prihatin ya. Saya pikir dengan datangnya tahun baru, maka datang pula lah hati yang baru, datang pula lah pikiran yang baru bagi Rudi Iskariot. Ternyata tidak ada bagi dia tahun baru dan hati yang baru. Tidak ada teman-teman. Ternyata tidak berhenti mereka membahas Edis TV. Sungguh luar biasa ya. Gara-gara channel sepi, gara-gara kalau ngomong gak ada yang denger, musrik lah dengan Edis TV. Syirik. Jangan seperti itu, bertobatlah ya. Mumpung belum lama tahun baru, Rudi Iskariot dan kawan-kawan, bertobat kalian. Kalau kalian begitu terus, nasibmu akan sial terus, Rudi Iskariot ya. Percaya omongan saya ya, percaya omongan saya. Iya, saya mengasihi. Kita kan diajarkan untuk tidak membalas. Makanya saya kasih nasihat yang baik. Nasihat saya supaya apa? Berhenti, fokus saja dengan talentamu. Gitu loh. Kalau kamu tidak mengembangkan talentamu, percayalah nasib apesmu yang di tahun 2025 akan berlanjut ke tahun 2026. Gimana? Oke, kita kasih lanjut. Ada Nelpin. Nelpin 3. Selamat malam Nelpin 3. Waduh, berisik. Bang Nelpin, suara Anda sangat berisik, Bang. Jadi saya turunkan ya. Ini Anda kayaknya lagi di lorong apa begitu ya. Kita kasih naik ada Muslim. Coba kita kasih naik Muslim. Ya, silakan Muslim, nyalakan kamera Anda. Gimana cara nyalainnya? Oke, saya bantu. Oh, belum bisa. Anda belum bisa menyalakan kamera. Karena pengikut Anda baru 1 orang. Ini nampaknya Anda baru bikin akun, terus mau naik sini. Itu namanya Anda ngimpi ya. Teman-teman, kalau misalnya kalian punya akun, terus kalian malu mau naik sini, ya jangan naik sini. Makasih Kak Mila Snejer, makasih. Kalau kalian memang benar-benar masih merasa bahwa Islam itu benar, bahwa Anda masih merasa bahwa kebenaran tersebut patut Anda suarakan, kenapa Anda tidak naik dengan akun asli Anda? Malu Anda nanti dilihat orang. Bagaimana Anda malu dengan kebenaran yang Anda yakini? Ya. Masa Anda bikin akun palsu, bikin sendiri ini baru pengikut 1 mau diskusi ke sini? Ya tidak bisa. Kita kasih naik ada Kusuma Derin.
Kusuma Derin. Agak sedikit lemot ya. Ya, Kusuma Derin, selamat malam Bang. Halo malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Kusuma, nyalakan kamera dulu. Kusuma Derin. Abang Muslim atau apa? Saya Murtadin Bang, tapi dari Hindu Bang. Oh dari Hindu. Ya. Dari Hindu kemana Bang? Ke Kristen, sekarang Kristen Bang. Tapi di sini wajib nyalakan kamera loh Bang. Iya, kalau tidak menyalakan ini Bang. Oke, saya bantu dari sini ya. Kemarin juga ada yang inbox saya, katanya dia dari Hindu Bang. Saya dari Hindu tapi udah jadi Kristen katanya begitu. Apakah itu Anda jangan-jangan? Bukan Bang, bukan. Oh lain lagi berarti. Ya, coba Bang, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, sudah Bang. Oke, silakan Bang. Silakan. Anda mau bercerita apa Bang? Gini Bang, jadi saya kan selama di agama sebelumnya kan sangat kental sekali ya Bang. Saya ini dari Hindu Jawa Bang. Hindu Jawa. Bukan Hindu Bali ya. Hindu Jawa ya. Jadi Hindu Majapahit gitu loh Bang. Oke. Saya tinggalnya di suku Tengger Bromo Bang. Tengger Bromo ya, saya tahu. Orang Tengger, Banyuwangi, Oseng itu kalau nggak salah itu orang Hindu-Hindu semua itu Mas Ian ya? Ya, betul Bang. Oke. Karena saya punya teman itu orang Banyuwangi, dia Hindu juga. Terus? Hindu Jawa. Terus? Jadi singkat cerita ya, setelah saya Kristen itu saya dapat perlakuan yang sangat tidak enak lah dari lingkungan, dari teman-teman, bahkan teman-teman saya itu jauh semua Bang. Sekarang udah habis lah teman saya, menjauh semua karena saya Kristen seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Bang Edis, apa yang membuat Bang Edis itu kuat gitu loh, menghadapi gempuran orang-orang yang seperti itu gitu loh Bang. Ya, biar jadi saya begini, termotivasi gitulah. Baik. Begini Bang, jadi pertama-tama Bang, kita harus tahu dulu bahwa hidup kita itu tidak bergantung kepada congor orang. Pegang prinsip itu dulu Bang, gini. Karena tidak mungkin kita selamat dari mulut orang Bang. Karena biasanya Bang, orang-orang yang tidak suka dengan kita itu, mau kita gimana pun tetap salah Bang. Itu saya alami juga. Contoh ya, saya kasih contoh Bang. Misalnya, saya mengadakan rumah apologet. Banyak orang-orang yang musyrik. Di situ beli-beli rumah apologet. Belinya rumahnya terlalu bagus. Kenapa nggak dibeli yang sederhana saja? Nah, itu salah kan di matanya. Nah, nanti kalau beli yang sederhana, di situ beli rumah ngumpulin dari kalian, cuman beli rumah kayak kandang ayam. Salah juga, pasti salah juga. Ya. Nah, kemudian misalnya nanti tidak beli rumah, salah juga. Lihat tuh, Edis tuh. Ya, dia katanya ini tapi nggak dibeli. Salah juga. Jadi makanya saya bilang Bang, tidak mungkin kita selamat dari mulut orang. Tetapi tujuan kita itu selamat dari mulut Tuhan saja Bang. Ya, betul Bang. Begitu. Jadi Bang, bukan mereka yang menentukan jalan hidup kita, biarlah mereka berkata apa. Nyanyikan saja Bang. Biarlah orang berkata apa. Yes. Yang penting aku bahagia. Gitu aja Bang. Jadi fokus kita hanya kepada Tuhan saja Bang. Apakah mulut kita selamat dari mulutnya? Gitu ya. Kalau selamat dari mulut orang nggak usah dipikirin Bang. Yang penting kita selamat daripada murka Tuhan. Begitu Bang. Ya, siap. Seperti itu. Jadi masih banyak komunitas-komunitas yang lain. Kalau mereka membenci kita, cari komunitas-komunitas Kristen. Datang ke gereja. Di gereja masih banyak orang-orang yang sesuai hidupnya dengan apa yang kita cari. Di sana banyak teman-teman satu gereja. Ya, cari gereja yang baik, cari orang-orang gereja yang biblikal, yang mencintai Tuhan, bergabung dengan mereka, Bang. Seperti itu. Mereka lah saudara-saudara kita. Tapi Bang Edis itu apa ya yang membuat Bang Edis pribadi sendiri loh sampai bertahan sampai sekarang ini loh, di tengah apa yang di Indonesia juga mau dibunuh segala macam, itu gimana sih Bang? Yang membuat Abang kuat itu di sisi apa sih Bang? Ya kuat nggak kuat Bang sebenarnya. Ya dikuat-kuatin. Intinya fokus kita kepada Tuhan saja Bang. Kita memandang kepada Dia saja. Jangan memandang kepada orang. Kalau memandang kepada orang Bang, ya itu tadi yang saya ceritakan. Seperti itu Bang. Berarti udah siap segala risiko siap dong ya? Ya siap nggak siap sih Bang kalau seperti itu. Namanya manusia kan ya. Manusia itu kan pasti punya rasa kelemahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Siap tidak siap. Seperti itu. Dengan segala
kelemahan dan kekurangan saya, seperti itu. Iya, iya Bang. Bukankah orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu mendapat kekuatan baru? Seperti itu. Amin, amin. Seperti itu Bang ya. Saya dari 2010 Bang masuk. 2010, lumayan lama. Ya. Sendirian itu saya pertama itu di desa saya itu saya pertama. Ya. Ya, seperti itu memang biasa Bang. Seperti itu. Itu terjadi di agama-agama lainnya begitu. Biasanya kalau pindah begini mereka intinya gini, ketika kita menjadi Kristen, apakah kita mencerminkan karakter Yesus begitu. Kalau kita jadi Kristen mencerminkan karakter Yesus, itu pasti kita akan menjadi terang di tengah-tengah masyarakat tersebut dan orang-orang akan melihat kebenaran tersebut. Begitu. Kalau kita jadi Kristen tapi karakter kita masih mirip Yudas Iskariot, ya susah juga kan. Jadi karakter kita harus seperti Yesus begitu. Jadi setiap orang bertemu dengan orang Kristen seolah-olah dia bertemu dengan Tuhan Yesus begitu. Begitu Bang ya. Ya sebenarnya saya itu tinggal di ini Bang, lingkungan yang sangat rukun Bang, toleransinya tinggi sekali. Jadi di sana itu disebut dengan Kecamatan Bhinneka Tunggal Ika Bang. Jadi kalau ada Kecamatan Bhinneka Tunggal Ika? Iya, saking toleransi tingginya itu Bang. Jadi setiap kita ada upacara keagamaan, contoh nyepi gitu Bang ya, itu yang Muslim sama yang Kristen itu bergotong royong gitu loh Bang, saling mengamankan gitu. Sebaliknya Idul Fitri juga gitu, Kristen, Hindu saling gitulah membantu gitu Bang. Sangat tinggi toleransinya Bang. Tapi kenyataannya kok Anda malah dikucilkan? Nah itu dia ya, itu di desa saya Bang. Itu di desa saya sendiri. Teman-teman saya sendiri itu Pak. Sebenarnya nggak apa-apa lah itu, biasa lah itu. Lingkungan toleransinya. Yang penting gini Bang, kita kan bukan hidup dari mulut orang gitu kan. Kita hidup dari apa yang kita kerjakan sendiri. Jadi jangan terlalu inilah. Yang penting kita itu baik aja. Ya. Kita walaupun mereka menjahati kita, ya kita semaksimal mungkin membalasnya dengan kebaikan gitu. Kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu. Oke, hanya itu Bang ya. Siap Bang, terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama Bang Kusuma. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, baik. Ya, silakan ya. Yang lain-lain lagi silakan kalau kalian ingin naik dan berdiskusi silakan. Ada sebentar. Kita kasih naik ada Mas Aceng. Ya. Mas Aceng. Ya, selamat malam Mas Aceng. Ya, malam Bang. Silakan Mas Aceng, nyalakan kamera. Apakah Anda Muslim Bang? Ya, Muslim. Silakan, nyalakan kamera Anda. Ya. Sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Silakan. Masih ada ya roti anu ya. Silakan. Mana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan Mas Aceng? Nggak ada Bang. Terus ngapain ke sini? Bang, ini forum diskusi atau debat antara Islam dan Kristen. Nah, ya kalau selama Islam nggak mengajarkan apa Bang? Ada Bang. Baik, saya tampilkan. Ada Bang. Di dalam agama Islam itu, ini ya, saya tunjukkan ya. Nih. Sebentar. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, ayat 125. Saya bukakan dulu ya, An-Nahl surat An-Nahl ayat 125 ya. Sebentar. Oh, bukan An-Nahl. Lama kali Bang. Lupa ayatnya. Oh iya, betul. An-Nahl. Betul, An-Nahl 105. Saya balikin ya Bang ya. Kok Abang kena pengelanggaran? Oke. Surat An-Nahl ayat 125. Nih Bang ya, kelihatan ya? Surat An-Nahl ayat 125. Serulah dalam tanda kurung manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara, nih ada loh Bang, debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada Bang, makanya kalau baca Quran jangan dibaca Arabnya, baca artinya gitu Bang. Cuman begini Bang, cuman
Orang-orang Islam saya lihat mereka tidak mempraktekkan ayat itu. Mereka malah misalnya memaki-maki sesembahan agama lain. Padahal itu dilarang dalam Al-Quran. Janganlah kamu memaki-maki sesembahan-sesembahan mereka, sebab mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Nah itulah yang dilakukan oleh pendebat-pendebat muslim sekarang. Mereka malah memaki-maki. Lihat tuh di channelnya Yusuf PI. Kan setiap dia menutup acara, acara Yusuf PI, dia menaikkan seseorang yang bernama Juntak siapa itu? Mualaf. Dia membacakan puisi-puisi yang bersifat memaki-maki. Itu kan orang-orang yang sebenarnya mencoreng nama Islam itu sendiri. Gimana? Mau tanya boleh nggak satu silakan. pertanyaan aja? Silakan Bang, silakan. Kalau di agama Kristen itu kalau minum arak sama homer, minuman-minuman keras sama babi itu haram nggak Bang? Hukumnya apa itu? Baik, saya jawab ya Bang ya. Ini pertanyaan bagus Bang, pertanyaan bagus. Gini Bang, di dalam Bible itu tidak dilarang yang namanya minum arak atau minum anggur kalau dalam bahasa Bible-nya. Yang tidak boleh itu Bang, yang dilarang itu adalah mabuk-mabukan, percabulan, itu yang nggak boleh. Mabuk-mabukan itu. Kalau minum arak boleh. Contohnya begini Bang, ini di tempat saya ini suhunya berapa sekarang ini? Duh, saya nggak tahu. Ini suhunya ini kalau misalnya malam-malam Bang, itu bisa sampai 6, bahkan sampai kadang-kadang ya sekitar segitulah, 6 derajat, 5 derajat. Makanya di sini Bang, orang itu biasa minum wine untuk menghangatkan badan. Entah itu segelas wine begitu. Karena apa? Karena cuacanya itu dingin banget. Itu kalau di Indonesia minum wine ya oyong. Ya karena berarti itu dihalalkan ya, dibolehkan. Boleh Bang. Yang nggak boleh itu mabuk. Begitu Bang. Nah di dalam Al-Quran boleh Bang, karena banyak manfaat dari minum-minuman seperti itu, minum anggur seperti itu, untuk menghangatkan badan, menyehatkan tubuh. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan Bang. Begitu. Tapi nah sementara, ada juga, Mas. Oke, siap terus. Nah, sementara begini, coba saya tanya Anda, di dalam Al-Quran dilarang nggak? Dilarang Bang. Sebenarnya tidak dilarang Bang. Janganlah kamu dekati yang memabukkan. Nah, kalau dia menghangatkan nggak memabukkan ya kan nggak apa-apa. Islam dilarang Bang kalau minum minuman keras itu. Oke, baiklah. Misalnya Bang, Anda bersikeras mengatakan dilarang. Gini, Al-Quran melarang yang namanya khomer. Khomer itu maksudnya minuman keras. Tetapi Anda tahu nggak, kalau sudah masuk surga, nanti justru itulah minumannya yang dilarang-larang itu. Aku nggak tahu Bang, belum pernah masuk surga. Ya kan nggak harus masuk surga dulu Bang, menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, kalian itu akan diberi sungai Khomer. Perhatikan, saya akan tunjukkan kepada kamu. Memang orang Islam kan banyak yang nggak ngerti Al-Quran ya. Nih, sungai Khomer. Nih ya, saya tunjukkan ayat Qurannya ya. Itu ada di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-15. Bahwa hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah sungai Khomer. Ditambah dengan gadis-gadis yang berpayudara besar Bang. Jadi kalian di situ pesta Bang. Pesta Khomer, pesta juga yang namanya gadis-gadis Bang. Anda tidak tahu surga Islam. Pantesan Anda masih Islam. Oke nih, saya bacakan Bang ya. Bang. Kalau udah di alam sana itu udah beda cerita Bang. Ya tapi ini oke nih, ini Quran surat Muhammad ayat yang ke-15. Surat Muhammad itu surat yang ke-47. Ya, dikatakan di sini. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai apa? Sungai-sungai apa? Komar. Jadi di dunia Anda dilarang minum komar, di surga sungai dikasih mabok. Iya Bang, makanya Bang sebenarnya kalian ini Bang, surganya memang begitu. Tapi sebenarnya begini Bang, biar Anda saya kasih tahu. Ini sebenarnya kalau kalian memang merujuk kepada Injil. Kalau kalian memang mau benar-benar membaca Injil, sebenarnya Bang ya, ini saya mau kasih tahu rahasia besar. Dan ini mungkin banyak orang Islam dan orang Kristen akan terguncang. Gini,
sebenarnya Al-Quran itu Bang, sebenarnya dokumen-dokumen Kristen. Nah kan, kaget kan? Bisa. Kok bisa? Nah ini masalahnya begini. Jadi sebenarnya, nah kan dibilang ngarang. Gini, biar saya kasih tahu Bang. Tadinya Quran itu namanya bukan Quran. Namanya itu Keryana. Itu nama aslinya. Lalu, makanya kalau Anda tanya para ulama, apa arti Quran? Mereka itu berdebat, Bang. Setidak-tidaknya ada 4 pendapat tentang arti Quran. Ada yang bilang Quran itu bacaan. Ada yang bilang Quran itu artinya mengumpulkan. Makanya untuk definisi Quran saja, orang-orang Islam itu nggak ada yang sepakat. Beda-beda, pendapatnya beda-beda. Nah, sebenarnya Bang, Quran itu tadinya namanya itu Keryana. Dia dokumen Kristen Syria. Kemudian diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Arab. Nah, waktu diterjemahkan ulang inilah yang banyak errornya. Makanya begini, ingat, waktu Tuhan Yesus di malam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus itu berkata begini, sesungguhnya aku tidak akan lagi minum dari hasil pokok anggur ini sampai nanti semuanya itu digenapi. Jadi Bang, sebenarnya ungkapan minum anggur di kerajaan yang akan datang itu ada dalam Injil. Ya emang sama juga, Al-Quran juga disediakan. Iya, tetapi iya masalahnya tidak dibolehkan. Iya, makanya begini Bang. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang sarjana yang berbahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasanya orang-orang Syria asli atau bahasanya orang Irak asli. Jadi sebelum orang Irak itu diserang oleh orang-orang Arab, sebelum orang-orang Syria itu diserang oleh orang-orang Arab, mereka itu aslinya Kristen, Bang. Jadi Syria, Turki, kemudian Irak, itu aslinya orang-orang Kristen. Nenek moyang mereka itu Kristen semua. Cuman ketika di masa Islam, mereka itu semuanya dibantai, Bang. Makanya diisi orang-orang Arab. Makanya bahasanya mereka sekarang Arab, dipaksa bahasa Arab. Aslinya enggak. Makanya kalau kita melihat masjid-masjid asli, masjid-masjid tua, itu semuanya bekas gereja. Ya enggak juga semua. Enggak percaya. Saya kasih contoh ya. Itu sebenarnya Bang pusat-pusat kekristenan perdana Bang. Makanya orang Kristen awal-awal itu ya ada di Turki itu Bang. Makanya kalau Anda buka kitab Wahyu itu orang-orang situ, orang-orang Timur Tengah situ. Smyrna ya. Nih saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sama Abang bukti-buktinya ya. Bahwa sebenarnya itu semua bekas-bekas gereja Bang. Saya kasih Anda contoh ya. Ini adalah salah satu masjid, Bang. Ya, sebenarnya dipaksa jadi masjid. Kalau kita belajar sejarah ya, Bang. Ini namanya Masjid Hagia Sophia. Kelihatan, Bang, di sini ada tulisan Muhammad, lafaz Muhammad, dan di sini ada lafaz Allah. Nah, ini tambahan, Bang. Yang dua ini bukan orisinal, bukan orisinil. Nah, aslinya itu ini, Bang. Nih, Anda lihat di sini, ini gambar siapa? Bunda Maria dengan Yesus. Iya, ini relief-reliefnya, ini relief Kristen punya Bang semuanya. Makanya orang-orang gimana? Udah tahu. Cuman satu kali aja saya mau tanya lagi. Apa yang Anda tanyakan? Adakah ayat di kitabmu itu tentang untuk menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Baik, saya akan tunjukkan ya Bang ya. Begini Bang, masalahnya tuh menyatakan Yesus itu Tuhan. Baik, saya akan tunjukkan. Kita harus sabar teman-teman ya. Pertama-tama sambil saya menunjukkan ayat tersebut ya Bang ya. Sambil saya menunjukkan ayat tersebut, Tuhan Yesus kami itu bukan seperti raja yang lalim, yang ngemis-ngemis minta-minta disembah. Ayo sembah. Sembah nggak lo? Tuhan Yesus kami tidak seperti itu Bang. Tetapi orang-orang datang menyembah dia. Perhatikan ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan, misalnya di dalam sebentar ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Sebentar ya Bang ya. Lama banget sih Bang. Iya, ini saya nggak tahu nih, suka lemot Bang. Ya. Wifi lu Bukan wifi-nya teman-teman. Oke, misalnya dalam Matius 17 ayat yang ke-14 ya Bang ya. Matius 17 ayat 14. Oke, saya kasih lihatkan.
Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Ini kan suka muter-muter tuh kan. Loading tuh, nah nih, lihat kan muter-muter. Kita lihat ya ayat yang ke-14. Aduh. Sebentar Bang ya. Matius 17 ayat 14. Oke, nih Bang ya. Nih, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Jadi Anda lihat nggak di sini bahwasanya Yesus itu disembah, Bang? Jadi ada seorang yang mendapatkan Yesus dan menyembah. Dan Tuhan Yesus tidak pernah, jangan sembah saya. Nggak boleh. Nggak pernah, Bang. Tuhan Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak pernah minta-minta disembah kayak setan. Karena di dalam Injil, saya kasih tahu Bang, di dalam Injil, yang minta-minta sembah gue dong, awas lu nggak nyembah gue, itu adalah Syaitonir Rojim. Begitu Bang. Jadi intinya yang saya sampaikan kepada Anda, Tuhan Yesus bukanlah seorang yang haus sembah dan tidak pernah sekalipun minta-minta disembah. Tetapi orang-orang menyembah dia. Bahkan ketika dia baru lahir saja Bang, orang-orang Majus dari timur datang mereka jauh-jauh untuk datang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Lalu mereka menyembahnya. Begitu Bang. Masih bayi saja Yesus sudah disembah Bang. Begitu. Nah sedangkan setan itu dia selalu minta-minta. Awas lo, nggak nyembah gue lo, bakar. Sekarang saya tanya sama Anda Bang. Saya tanya sama Anda. Di dalam agama Anda kan Islam ya? Betul nggak Bang? Kalau Anda tidak nyembah Allah tepat waktu, misalnya taruhlah jam 5 pagi. Itu orang lagi ngantuk-ngantuknya, apalagi Anda seorang pekerja keras nih. Anda misalnya pencari nafkah sampai jam 12, Anda baru tidur, jam 5 Anda sudah dipanggil. Ayolah sholat. Nah, saya mau tanya, kalau Anda tidak sholat, tidak nyembah Allah, benar nggak? Nanti Anda akan dibakar, disiksa, digebukin. Wow. Iya, Pak. Coba saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu, betul atau tidak? Bentar saya jawab ya, ini saya jawab. Kalau tentang dalil, tentang surat, saya belum paham. Tapi kalau tentang ajaran yang diajarkan ke saya, kita itu dididik untuk sholat. Inna sholat tanda anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu pencegah perbuatan keji dan munkar. Itu Bang. Oke, baik. Saya akan tunjukkan ya Bang ya. Bagaimana siksaan orang yang meninggalkan sholat. Baik. Saya balikkan Bang. Saya balikkan. 15 siksaan meninggalkan sholat 5 waktu. Sumber Muslim ya. Saya akan tunjukkan. Perhatikan. Apa? Seorang ibu tua yang semasa hidupnya tidak pernah menjalankan sholat. Lalu diingatkan oleh anak keluarganya. Sesekali dia menjawab bla bla bla. Apa katanya? Perhatikan. Apakah siksa-siksa? Dicabut keberkahan umurnya. Dihilangkan tanda-tanda kesalihan. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Doanya tidak akan dikabulkan. Tidak akan mendapatkan bagian dan seterusnya. 3 siksaannya: meninggal, mati dalam kondisi terhina, mati dalam kondisi lapar, mati dalam kondisi haus. Apalagi diminumkan suatu lautan pun tidak mungkin dapat menghangatkan dahaganya. Nah, siksa kuburnya apa? Kubur menyempit sehingga tulang-tulang rusuknya saling bersimpangan. Ruang kubur dipenuhi api. Wah, macam udah pernah ke kuburan aja. Terus, alam kuburnya akan ditemani ular. Waduh, ada ular tuh Bang. Ular. 3 siksaan. Hisab yang berat, dimasukkan ke dalam neraka. Tuh, banyak tuh siksaannya. Jadi Bang, Anda ini sebenarnya Bang, sudah ditakut-takutin Bang. Coba sekarang saya tanya Anda Bang, mana yang lebih penting Bang? Melakukan gerakan-gerakan begini, atau Anda melakukan perbuatan yang nyata? Misalnya Bang, Anda misalnya tidak mencuri, tidak bersaksi dusta tentang sesamamu, menghormati orang tua. Coba, mana yang lebih penting? Gini-gini? Atau melakukan itu? Penting. Dua-duanya penting loh Bang. Oke, sekarang misalnya nih,
Kalau Anda belajar kekristenan ya Bang ya, ibadah yang sejati itu Bang, makanya arti ibadah itu dari kata abdu. Abada, artinya penghambaan. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah abdi kan, abdi itu artinya hamba. Nah, sebenarnya Bang, ibadah itu pengertiannya adalah penghambaan diri, bukan ritualisme. Untuk apa Bang begini, terus habis itu korupsi? Untuk apa? Makanya Bang, gini Bang, makanya Kristen. Itu namanya hablum minanas. Hubunganku dengan Allah, hubunganku dengan sesama. Hubungan kita dengan Tuhan bukan dengan cara melakukan gerakan badan. Di dalam kekristenan Bang, hubungan dengan Tuhan itu dikoneksikan dengan yang namanya Roh Kudus. Makanya iya, makanya kita kan membandingkan Islam dan Kristen, Bang. Kalau hubungan dengan Allah di dalam Islam itu bukan dengan roh Tuhan yang tinggal di hati seseorang, tetapi gerakan badan. Contohnya begini. Contohnya, perhatikan ya Bang ya. Inilah gerakan-gerakan yang harus Anda lakukan supaya kalian terhubung dengan Allah. Nih. Apa manfaatnya gerakan-gerakan seperti ini, Bang? Nih, misalnya saya balikan kamera saya, Bang ya. Nih. Saya tunjuk dulu. Coba Bang, apa manfaat daripada gerakan begini? Apa manfaat daripada gerakan begini? Biar ngapa kalau begini, coba? Manfaatnya apa? Itu dari aku lahir udah diajari seperti itu kok Bang. Iya, manfaat Bang, manfaat. Manfaatnya apa? Bagi orang lain gini, misalnya ada tetangga, gini Bang. Misalnya tetangga Anda lapar, tetangga Anda tidak punya makanan. Kalau Anda begini-begini, kira-kira manfaat dan gunanya bagi tetangga Anda apa? Apa? Kalau sholat, itu manfaatnya pertama buat diri saya dulu. Apa manfaatnya buat diri Anda? Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan Anda begini, Anda dekat dengan Allah? Semua itu ada tata caranya Bang, semua itu ada aturannya. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya. Sebentar. Kalau begini, akan membuat Anda dekat dengan Allah? Ya. Oke. Kalau misalnya begini, apakah tidak membuat Anda dekat dengan Allah? Ketika Anda begini. Coba, dari mana logikanya kalau gini jadi dekat sama Allah, kalau begini nggak dekat sama Allah? Logikanya gimana? Coba, saya pusing saya mikirnya. Coba. Gimana mikirnya coba? Kamu nggak pusing, kamu kan belum paham. Bang, makanya Bang, di dalam Injil itu terdapat kebenaran. Dan jika engkau sudah mendapatkan kebenaran tersebut, maka kebenaran tersebut akan memerdekakan kamu Bang. Dari hidup dalam sebuah ritualisme seperti itu Bang. Perhatikan. Di dalam Injil Bang, nggak perlu yang namanya gerakan-gerakan Bang. Yang paling penting itu adalah apa? Roh Tuhan, spirit yang daripada Tuhan itu tinggal di dalam hati seseorang dan menguasai dirinya. Itu yang paling penting. Kalau roh Tuhan tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan hidup seturut dan semau dengan kehendak Tuhan. Makanya di dalam kekristenan itu Bang, tidak ada istilah-istilah ritualisme. Menghadap Tuhan harus begini. Kalau nggak begini nanti Tuhannya lari atau bagaimana. Apa hubungannya Bang? Emang Tuhan kalau begini Tuhan dekat. Kalau begini terus Tuhan jauh gitu. Gimana sih Bang? Makanya saya bilang Bang ya, pesan saya sama Anda. Carilah kebenaran tersebut. Dan kebenaran tersebut akan memerdekakan kamu ya. Gimana? Gimana? Kalau saya tadi kan itu gerakan sholat Abang tanya ke saya. Saya belum bisa jawab manfaatnya. Sekarang saya tanya ke Abang. Silakan. Kalau orang Kristen itu di gereja itu kok nyanyi-nyanyi apa Bang itu Bang? Baik. Anda mengkritik orang Kristen di gereja bernyanyi. Ya. Baik, Anda mengkritik orang Kristen di gereja joget-joget. Baik, saya jawab. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Baik. Jadi ada macam-macam Bang orang Kristen ketika di gereja. Ketika dia bernyanyi, mengangkat tangan seperti itu, ataupun tidak mengangkat tangan, dia mengekspresikan rasa cintanya kepada Tuhan. Contoh, ketika orang Kristen bernyanyi nih, misal saya kasih contoh, dia bernyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kan bernyanyi kan? Artinya apa? Dia mengekspresikan rasa cintanya tersebut dengan lagu. Nah kemudian ada juga yang jingkrak-jingkrak. Tenang. Bang, tenang dulu. Saya selesaikan dulu. Tenang. Ada juga yang jingkrak-jingkrak dia. Glory bagi Raja. Oh, glory. Ada juga mengekspresikan
rasa gembiranya. Karena apa? Karena di dalam 1 minggu ini dia merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup dia. Makanya dia memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Itu ada dalilnya. Contohnya begini. Ketika Musa dan orang-orang Israel melewati Laut Teberau, ketika mereka melihat Firaun dan bala tentaranya ditunggangkan ke dalam laut, ditunggang balikkan oleh Tuhan ke dalam Laut Teberau, mereka bernyanyi memukul-mukul rebana. Memukul-mukul rebana mereka. Iya. Mereka bernyanyi-nyanyi. Bahwasanya Tuhan telah membinasakan orang-orang yang menindas mereka. Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada Firaun dan bala tentaranya. Kemudian di dalam kitab Mazmur, pujilah Tuhan dengan gendang, dengan kecapi, dengan rebana. Daud menari-nari memuji Tuhan. Jadi ada dalilnya. Nah, kamu mengkritik itu, lalu bagaimana dengan orang Muslim yang melakukan hal yang sama? Saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk ya Bang ya. Anda bilang katanya orang Muslim, Anda mengatakan orang Kristen seperti itu, Anda merasa aneh. Lalu bagaimana dengan orang Muslim yang jingkrak? Gimana? Saya tanya, bukan mengkritik, saya tanya. Iya, Anda kan mengatakan begitu kan dalam pengertian Anda mengkritik, betul nggak? Nggak mengkritik loh, mengkritik itu menyalahkan loh ibaratnya. Oke, lalu bagaimana? Lalu bagaimana dengan ini Bang? Sebentar ya Bang ya, saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Lalu bagaimana dengan ini? Saya kasih headset saya. Bagaimana dengan orang Muslim yang berjingkrak-jingkrak menyembah Muhammad? Coba tuh. Anda sudah melihat bagaimana mereka begini-begini Bang? Muhammadku, dengarlah seruanku ya Muhammad. Ya Rasulullah. Benar? Bang, abang nggak tahu ya, itu kan orkes solawatan itu. Anda mengkritik Kristen karena di gereja katanya nyanyi-nyanyi joget-joget, sementara Islam sama. Aku tidak kritik Bang, aku cuma bertanya. Berarti Anda setuju bahwasanya memuji Tuhan, mengekspresikan, menyembah Tuhan itu dengan gendang, kecapi, musik boleh? Wah, itu hak asasi mereka yang melakukan, itu hak asasi semua itu. Nah, sementara bagaimana dengan umat Muslim yang sebenarnya dilarang bermain musik? Ya biar di sananya, yang dilarang ya biarin yang gitu aja. Ya kan makanya nggak jelas Bang kalian ini. Ketika ada orang Kristen di gereja, joget-joget, nyanyi-nyanyi, kalian bilang, lihat tuh Kristen tuh joget-joget di gereja. Nah, terus ini gimana dengan ini? Nih bahkan nih loh. Nih lihat nih, saya kasih lihat fotonya nih. Bagaimana dia sampai nangis-nangis? Lah. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya
Pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah.
Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45.